Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita bisa bersua di layar kaca. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut merupakan landasan syariah bagi puasa Ramadan, khususnya ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi 3 bagian saum. Yang pertama yaitu saumnya orang-orang awam. Kedua, saumnya orang-orang khusus. Yang ketiga, saumnya orang-orang khususil wal khusus. Nah, puasa level pertama disebut sebagai saumul umum. Dikatakan saum umum karena pada level ini dilakukan, mereka yang melakukan puasa hanya terbatas pada menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga saja. Kalau diberikan tingkatan nilai, ini hanyalah nilainya bagus saja, belum mencapai lebih bagus. Nah, kebanyakan puasa awam ini dilakukan oleh orang-orang umum pada dasarnya, pada hakikatnya hanya melakukan saum sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, puasanya orang-orang khusus. Kedua, disebut sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Level ini nilainya sudah mencapai very good, lebih bagus daripada level yang pertama. Mereka berpuasa lebih daripada sekedar untuk menahan haus, lapar, dan dahaga saja, atau hal-hal yang bisa membatalkan pahala saum. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan mereka, menahan tangan-tangan dan kaki mereka, serta seluruh anggota badannya agar terhindar daripada yang membatalkan pahala saum. Nah, kalau zaman sekarang, mungkin saja tangan-tangan mereka tertahan daripada memijit tombol-tombol HP untuk menyebarkan hoak atau berita-berita bohong. Nah, kemudian level yang ketiga yaitu puasa atau saum khususil saum. Level ini adalah level yang paling tinggi. Klasifikasi Imam Al-Ghazali disebut ketika menilai urutan yang ketiga ini, kalau dikategorikan dari nilai, ini adalah nilainya excellent. Yang pertama good, bagus. Yang kedua very good, lebih bagus. Yang ketiga excellent. Nah, mereka tidak saja menahan diri dari maksiat,
tapi juga menahan hatinya dari keraguan-raguan akan hal-hal mengenai keakhiratan. Nah, standar batalnya puasa bagi mereka sangatlah tinggi. Banyak sekali yang dipertimbangkan oleh mereka. Nah, akan keraguan-raguan mengenai batal dan tidaknya pahala saum yang mereka kerjakan. Nah, level ini biasanya dikategorikan oleh atau dilakukan oleh level yang lebih tinggi daripada level yang pertama dan kedua. Kategori level yang excellent ini, saumnya para nabi, sidikin, muqarrabin. Sementara di level kedua adalah saumnya orang-orang saleh. Pertanyaannya, ada pada kedudukan yang mana selama ini kita melakukan saum? Sehingga ketika kita bertemu dengan saum Ramadan yang sekarang ini tidak dikategorikan menjadi orang-orang yang rugi. Rogima anfu rojulun dahala sahru ramadana suman salaha. Jadi kata hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, rugi bagi orang-orang yang ketika mendapatkan saum Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, khususnya untuk saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.